Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia Gibran, kalau bukan dia Kaisang, kalau bukan dia Etes, kalau bukan harus. Sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan putih. Ibu Mega punya partai, dia nggak punya partai. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Enggak, ya kan dia bilang saya tidak laku dijual. Gak laku dijual itu karena kamu nggak sanggup beli itu soalnya. Kalau jauh harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Menang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin Dajjal kalau menurut saya. Jadi selesailah pemilu. Karena kemarin bukan pemilu kalau menurut saya gitu. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini. Ya kan? Yang menang kita itu, menang Pak secara moral. Enggak, jangan tuduh dulu. saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Enggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang Soal dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. ILC menghadirkan perdebatan mengapa alasan Airlangga mengundurkan diri. Dalam video tersebut ada momen di mana perdebatan Rocky Gerung, Deddy Sitorus, dan juga relawan dari TKN, Prabowo Gibran. Rocky sempat diceletukin bahwasannya Anda ini peramal atau Tuhan. Bahkan relawan ini bilang ke Rocky bahwasannya argumen atau pikirannya Rocky ini membuat bodoh masyarakat, warga lah, bahasanya begitu kalau kita simak tuh. Sementara Deddy Sitorus diceletukin oleh relawan tersebut. Ya wajarlah kalau orang kalah dalam kompetisi kemarin, bicaranya tuduhan aja terus. Nggak ada fakta yang jelas, artinya dugaan-dugaan aja. Bagaimana perdebatan itu berlangsung? Mari kita simak bersama. Let's go. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu, bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia Gibran, kalau bukan dia Kaisang, kalau bukan dia Etes, kalau bukan harus sempurna kita baca dalil itu pada cara berpikir Pak Jokowi. Gak ada cara lain untuk nerangin itu. Kenapa Golkar? Ya Golkar partai kuat. Golkar bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pemaksulan bisa di DPR. Segala macam hak interpelasi segala macam bisa dipakai di situ kan. Jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan putih. Ibu Mega punya partai, dia nggak punya partai. Dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di Istana Negara saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium. Dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu. Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan.
Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial. Memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial. Divide et impera. Terima kasih. Pendek ya. Ya, saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Kalau saya sih gini, terakhir ya Bang Karni. Mengapa kita harus heran dengan penggantian atau mundurnya Pak Erlangga? Apalagi yang belum kita ganti? Aturan apa lagi yang belum kita bengkokin? Institusi mana lagi yang belum kita pelintir? Etika mana lagi yang belum kita lucutin? Mengapa kita masih bertanya? Gitu ya. Kenapa Pak Erlangga mundur? Gitu. Enggak mengherankan. Putusan juga bisa diganti. Apapun bisa dalam waktu yang dikit ini. Tapi saya berharap sih derita rakyat ini enggak lama lagi lah. Sangat berharap saya jangan lama-lama lagi. Enggak ada urusannya sama kau sih, kau pun mundur. Iya. Ya kan dia bilang saya tidak laku dijual. Enggak laku dijual itu karena kamu enggak sanggup beli itu soalnya. Kalau jauh harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Dan lagi gini lah, nggak ada yang menang dalam pilpres kemarin. Yang menang itu kejahatan. Kalau saya ya, kenapa saya bilang yang menang kejahatan? Karena sejak awal semua kejahatan tuh terang dan vulgar kok. Jangan ada yang membusungkan dada sebagai pemenang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin dajal kalau menurut saya. Ya bukan pemenang pemilu loh, nggak ada urusan sama pemilu nih. Tapi sebuah periode yang kita hadapi kemarin. Bukan pemilu. Ya. Nggak usah kita bahas siapa yang menang pemilu. Tapi yang menang dalam satu proses peradaban bangsa kita kemarin siapa? Siapa yang menang? Apakah PJ yang dimobilisasi itu? Apakah aparat kepolisian yang memanggil-manggil kepala desa itu? Apakah jaksa-jaksa yang turun ke kantor-kantor para pejabat negara, pejabat publik di daerah-daerah? Apakah yang menang yang gelontorin bansos nggak karu-karuan itu? Apakah 3 dissenting opinion di MK itu yang menang? Pemenang pemilu mah sudah selesai begitu, ya bulan November. Nah, kalau kita buka lagi, tapi saya nggak mau bicara pemilu. Kemarin bukan pemilu. Kemarin itu kepiluan sebenarnya gitu loh. Jadi selesailah pemilu, karena kemarin bukan pemilu kalau menurut saya gitu. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan. Yang menang Kita itu, menang Pak secara bentar moral. dulu, Enggak, jangan dengar tuduh dulu. saya kalah.
Saya nggak menantang Anda menang. Enggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang Soal itu, pilpres sudah selesai, Bos. ini saudara Jangan saya, bawa ke pilpres. ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah, kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu- saya, Jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Iya. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar, beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. ini yang persoalan pernyataan tadi saya, ya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu, Bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, Bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah, Bos. nggak usah ngomong banyak. Emang lu sumber, aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke, udahlah Nggak bisa Bos. kau ngomong. Oke, Anda oke, bilang oke. Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri dia kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, Bos? Oke. Hah? Ini Saya kan mau pulang nih. tuduhan-tuduhan Gini. yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang, Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar perdebatannya antara Rocky, Dedi dan relawan TKN ya. Rocky baru dikatain gitu doang aja udah kabur nggak sabaran. Oh, Dedi serem juga bilangnya. Pakai bawa-bawa nama Dajjal. Nggak tahu misalkan kalau kemarin misalkan Pak Ganjar yang menang mungkin beda ungkapan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.